Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat podcast semua? Hari ini kita akan berbincang-bincang santai untuk bedah buku yang ditulis para narasumber saya yang merupakan mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Pamulang. Pada acara bedah buku kali ini ada 13 sesi dan sekarang ini adalah sesi ketiga di mana akan membahas bab 4 tentang kredit para pengusaha. Baik, sebelum kita mulai acara ini, saya Restutri Kristianto sebagai pemandu acara mempersilakan untuk para narasumber memperkenalkan diri. Jadi, perkenalkan, nama saya Hirul Putuswati Prasana. Nama saya Farhan Yuda. Nama saya Noventria Sindikatika. Baik, mungkin akan kita mulai saja ya acara bedah buku ini dengan para narasumber saya. Jadi saya akan bertanya kepada narasumber saya bagaimana cara mereka bisa menulis buku chapter ini dan mereka akan membahas tentang pengalaman mereka. Pada penulisan buku ini kalian menulisnya itu bareng-bareng atau bagaimana ya? Oke, untuk pengalaman yang kita hadapi selama penulisan buku ini ialah yang pertama kita tentunya mencari jurnal-jurnal ya di berbagai media sosial, website-website yang kemudian kita rangkum mengenai subtema yang sudah kita tentukan. Pastinya harus sesuai dengan subtema tersebut. Kemudian kita ambil inti-inti dari subtema-subtema tersebut, kita cantumkan kepada buku chapter yang akan kita buat, kemudian kita olah lagi, kita parafrase lagi agar sedemikian rupa menyerupai apa yang akan kita inginkan pada penulisan buku chapter tersebut gitu sih. Berarti selama penulisan ini ada kendala nggak sih dalam penulisannya? Kendalanya sih tentu banyak sekali ya. Yang pertama tuh karena kita sama-sama bekerja ya, tentunya kita sangat sulit sih mengatur waktunya. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua itu kita juga karena jarak rumah yang berjauhan, tentunya sangat menyulitkan kita untuk bertemu, mengerjakan secara langsung gitu. Dan kalaupun kita mengerjakan secara online, saling lempar file karena laptop yang sangat berbeda tahunnya ya, Word-nya, Excel-nya sudah pasti akan berbeda terus setiap pengerjaan di laptop yang berbeda gitu. Jadi kita hanya berpacu pada satu laptop yang kemudian kita mengerjakan buku chapter ini tuh bersama-sama di waktu yang sudah kita tentukan, walaupun waktu ini tuh sangat sempit dan sangat sedikit untuk kita gitu. Luar biasa sekali berarti ya, di sela-sela waktu kerja dan kuliah mereka masih bisa membuat buku ini. Apakah dalam penulisan buku ini kalian melakukan cek plagiasi atau Turnitin? Iya, dalam penulisan buku ini kami sudah melakukan cek Turnitin atau plagiasi, tapi awalnya kami cuma mendapatkan 36 ya? Iya, betul. Karena target yang ditentukan dari dosen itu kan 20%. Jadi kita turunin lagi dengan parafrase. Sempat turun sekitar 19%. Karena target juga masih tipis dari target, jadi kita pengen turunin lagi. Jadi target terakhir itu kita mencapai 16%. Jadi cukup baik ya, dari 36 sampai ke 16%. Iya. Bagaimana kalian bisa mengatasi cek plagiasi atau Turnitin itu sampai benar-benar bisa di 18%? Kita parafrase sih, paling utama itu parafrase, terus kita pakai bahasa kita sendiri. Itu untuk diturun lagi agak sulit ya, karena kita kan kebanyakan pasal-pasal gitu. Kalau pasal-pasal susah juga yang untuk kita ubah-ubah, karena kan itu udah kayak paten gitu ya. Itu aja sih. Oke. Jadi saya akan bertanya lagi agar para sahabat podcast di sana bisa tahu sebelumnya tujuan kalian ini menulis buku chapter ini untuk apa sih, kalau boleh tahu? Tujuan dari penulisan buku ini sih dari kita yang terutama memberikan panduan kepada khalayak mengenai prosedur-prosedur apa saja sih yang harus mereka lakukan, langkah-langkah apa aja sih yang mereka harus rencanakan sebelum menentukan atau mengambil langkah untuk memakai kredit tersebut gitu loh. Jadi agar si pembaca ini tidak salah langkah ataupun tidak akan terjadi yang seperti kredit macet atau penagihan yang tertunda dan segala macamnya. Ya intinya untuk mempermudah si pembaca dalam pengambilan proses kredit ini sih gitu. Boleh ceritain nggak isi di dalam bab tersebut itu ada seperti apa aja sih? Kan
kita dapat temanya itu kredit para pengusaha ya. Jadi kita menjelaskan kredit, jenis-jenis kredit yang menurut kita tuh para pengusaha ini jenisnya seperti apa aja. Baik itu di online ataupun yang secara langsung atau offline. Terus kita di sana juga menjelaskan cara menganalisanya. Jadi kita lebih ke bagaimana memilih lembaga-lembaga keuangan yang kita harus lebih ke selektif, karena kan ada lembaga-lembaga keuangan yang memberikan pinjaman tapi ada ketentuan yang membuat kita merugikan. Jadi kita di situ mengedukasi khalayak atau masyarakat untuk lebih selektif memilih lembaga-lembaga keuangan yang untuk meminjam uang tersebut. Luar biasa sekali sih bab dari kelompok 3 ini ya. Mereka masih muda namun bisa menciptakan buku ini, dan semoga mereka juga bisa menginspirasi kalian semua untuk membuat buku. Lalu saya ingin bertanya lagi, di dalam buku ini nama kalian itu tercantum semua gak sih? Sebenarnya kita tuh tidak menyantumkan semua penulis dalam buku tersebut, tetapi dalam setiap kelompok kita hanya menyantumkan satu sebagai penanggung jawab, karena jikalau semua anggota dituliskan di dalam satu buku tersebut sudah pasti akan menimbulkan pro dan kontra. Apalagi kan banyak sekali mahasiswa dalam satu kelas, itu tidak mungkin juga semuanya dicantumkan dalam buku tersebut gitu. Jadi dalam per kelompok itu hanya dicantumkan satu sebagai penanggung jawabnya, tetapi diberikan kesimpulan juga bahwasanya dalam pengerjaan per chapter ini, dalam satu orang itu dibantu dengan partner-partnernya dalam kelompok tersebut. Lalu untuk yang membuat ide dan gagasan di dalam buku tersebut itu kalau boleh tahu siapa yang membuat? Kebetulan saya yang menentukan subtemanya, penanggung jawabnya Khairul, kayak membantu untuk merevisi dan mengakomodirnya Farhan. Baik. Keren banget ya mereka di sela-sela kuliah dan bekerja juga ya. Iya. Mereka masih bisa membuat buku. Nah, di dalam penerbitan buku ini, penerbitnya itu dari mana sih kalau boleh tahu? Penerbitnya tuh udah resmi dari IKP yang sudah ber-ISBN yang tentunya sudah sangat sudah sangat terpercaya menerbitkan buku-buku gitu. Baik. Luar biasa ya. Mereka itu sangat menginspirasi untuk ya anak-anak muda juga yang sedang berkuliah agar mungkin bisa berkarya dengan membuat buku-buku. Ya, terima kasih untuk para narasumber saya yang udah menjelaskan informasi tentang buku tersebut. Sebelum kita akhiri, saya ingin informasikan kepada sahabat podcast semua, jika kalian ingin lebih tahu tentang buku ini, bisa kalian order buku ini lewat kontak nomor yang ada di YouTube kami. Terima kasih atas perhatiannya yang telah menonton dari awal hingga akhir ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Amin. Sampai jumpa di lain waktu, sahabat podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.